Selamat datang di Si Paling Horor. Di sini, kita akan membahas kisah-kisah pendakian paling mencekam dan misterius di gunung-gunung Indonesia. Siapkah kamu menyusuri jalur-jalur yang tidak ada di peta, merasakan kegelapan, dan bertemu dengan sosok yang tak terlihat tapi selalu mengintai? Jika berani, mari kita mulai petualangan horor ini. Gunung Salak memang terkenal angker. Hampir semua pendaki tahu cerita-cerita yang beredar tentangnya. Mulai dari suara gamelan di tengah hutan, pendaki yang merasa dipanggil namanya sendiri, sampai kisah orang-orang yang masuk tapi tak pernah benar-benar kembali. Entah itu hanya mitos atau peringatan yang sengaja dilebih-lebihkan, Gunung Salak selalu punya tempat khusus dalam daftar gunung yang membuat bulu kuduk berdiri. Tapi seperti kebanyakan larangan, justru disitulah rasa penasaran tumbuh. Semakin sering orang berkata, "Jangan," semakin besar dorongan untuk membuktikan bahwa semuanya baik-baik saja. Raka adalah contoh paling sederhana dari tipe manusia seperti itu. Usianya baru 22 tahun. Pengalaman mendaki bisa dihitung dengan jari, tapi kepercayaan dirinya seolah-olah sudah menjelajahi semua gunung di Jawa. Ia suka menonton video pendakian ekstrim, membaca cerita-cerita horor di forum daring, dan selalu berakhir dengan kesimpulan yang sama. Orang-orang itu terlalu panik. Menurut Raka, selama logika dipakai dan aturan dasar diikuti, tak ada yang perlu ditakuti. Gunung Salak baginya bukan tempat angker, melainkan tantangan yang menunggu untuk ditaklukkan. Dion dan Ari, dua temannya, punya karakter yang sangat berbeda. Dion adalah tipe yang selalu ingin mencoba hal baru, gampang terpancing ide, bagaimana kalau, dan seringkali menjadi orang yang menyalakan api rasa penasaran. Ari sebaliknya, lebih pendiam dan berhati-hati. Ia mendaki bukan untuk sensasi, tapi untuk menikmati alam. Ia membaca peta dengan serius, mencatat jalur, dan selalu mengingatkan soal waktu, cuaca, dan batas kemampuan. Jika bukan karena Dion dan Raka, Ari mungkin tidak akan memilih Gunung Salak sebagai tujuan pendakian mereka kali ini. Mereka berangkat pagi-pagi sekali, saat kabut masih menggantung rendah di kaki gunung. Jalur resmi terlihat jelas. Papan petunjuk berdiri di beberapa titik, dan suara langkah kaki para pendaki lain sesekali terdengar. Hutan masih hidup dengan caranya sendiri. Burung-burung berkicau, serangga berdesir di balik semak, dan cahaya matahari menyelinap di antara pepohonan tinggi. Raka berjalan paling depan, ranselnya tampak terlalu besar untuk tubuhnya, tapi langkahnya mantap. Ia merasa ini akan menjadi cerita yang bisa ia ceritakan dengan bangga nanti. Beberapa jam pertama berjalan tanpa masalah. Mereka sempat berhenti di satu pos untuk minum dan mengatur napas. Ari mengecek jam dan mencocokkan dengan perkiraan waktu di peta. Semuanya sesuai rencana. Dion bercanda soal mie instan yang akan mereka masak di atas nanti, sementara Raka sibuk mengambil foto dan video, sesekali menyelipkan komentar sok berani tentang betapa biasa saja gunung yang katanya angker ini. Sampai mereka tiba di sebuah titik yang oleh pendaki lokal sering disebut pos bayangan. Namanya saja sudah cukup membuat orang berpikir dua kali. Tapi secara fisik tempat itu tak jauh berbeda dari pos-pos lain. Sebuah area agak lapang, tanahnya lebih rata, dan pepohonan di sekitarnya tumbuh rapat, seolah membentuk dinding alami. Namun entah kenapa, udara di sana terasa sedikit lebih berat. Bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin yang merayap pelan di kulit. Raka yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. Pandangannya tertuju ke sisi kanan jalur utama. Di sana, di antara semak dan akar pohon, terlihat sebuah jalur kecil. Jalurnya sempit, tapi jelas. Tanahnya padat, tidak dipenuhi daun kering seperti bagian hutan lain, dan tampak seperti sering dilewati oleh kaki manusia. Jalur itu memanjang ke dalam hutan, sedikit menurun, lalu menghilang di balik pepohonan. Ini jalur apa ya? Raka bertanya sambil menunjuk. Ari langsung mendekat, wajahnya mengernyit. Ia membuka peta yang sejak tadi disimpannya di kantong jaket. Jarinya menelusuri garis-garis jalur resmi, mencari titik yang sesuai. Tidak ada cabang di sana. Tidak ada tanda apapun. Di peta nggak ada, katanya pelan tapi tegas. Jangan aneh-aneh. Dion malah tersenyum. Matanya berbinar seperti anak kecil yang menemukan pintu rahasia. Siapa tahu jalur lama, katanya. Gunung-gunung gini kan sering punya jalur yang sudah nggak dipakai. Bisa jadi lebih cepat. Ari menghela napas. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini.
Lebih cepat belum tentu lebih aman, balasnya. Kalau nggak ada di peta, berarti bukan jalur resmi. Bisa berbahaya. Raka menatap jalur kecil itu lagi. Ada sesuatu yang aneh, tapi sulit dijelaskan. Jalur itu terlihat terlalu rapi untuk disebut liar, tapi juga terlalu sepi untuk disebut resmi. Seolah-olah ia sengaja disembunyikan, menunggu orang yang cukup penasaran untuk melangkah masuk. Kita cuma ngecek sebentar, kata Raka akhirnya. Paling juga mentok, habis itu balik. Ari ingin menolak. Nalurinya berteriak bahwa ini ide buruk. Tapi 2 lawan 1 selalu sulit. Apalagi ketika mereka sudah berada di tengah hutan, jauh dari keramaian. Dengan berat hati, ia mengangguk. Sebentar aja, katanya. Kalau ada yang aneh, kita balik. Langkah pertama ke jalur itu terasa seperti melewati batas yang tak kasat mata. Begitu kaki mereka meninggalkan jalur utama, udara langsung berubah. Suhunya turun drastis, bukan karena ketinggian, melainkan seperti ada sesuatu yang menyerap hangat dari tubuh mereka. Suara hutan yang tadi ramai mendadak menghilang. Tidak ada kicau burung, tidak ada serangga. Bahkan suara langkah kaki mereka sendiri terdengar teredam, seolah tanah di bawah sana menelan bunyinya. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya sugesti. Tapi semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu. Pepohonan di jalur kecil ini tumbuh lebih rapat. Batang-batangnya gelap dan berlumut, daunnya tebal sehingga cahaya matahari sulit menembus. Kabut tipis mulai muncul, menggantung rendah di antara akar dan semak, membuat jarak pandang semakin pendek. Dion yang tadi paling bersemangat kini mulai diam. Ia menoleh ke belakang beberapa kali, seolah memastikan jalur utama masih ada di sana. Ari berjalan paling belakang, wajahnya tegang, tangannya sesekali menyentuh kompas di saku. Jarum kompas itu bergetar aneh, berputar sedikit sebelum kembali ke arah yang seharusnya, lalu bergetar lagi. Lo ngerasa nggak? Dion akhirnya berbisik. Suaranya terdengar terlalu keras di tengah kesunyian. Ngerasa apa? Raka menjawab, meski ia tahu apa yang dimaksud. Sepi banget, kata Dion. Kayak hutan mati. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bercanda. Mereka terus berjalan, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Raka mulai bertanya-tanya kenapa jalur ini bisa terlihat sering dilewati, padahal tidak ada satupun tanda kehidupan di sekitarnya. Tidak ada sampah, tidak ada ranting patah yang masih segar, tidak ada jejak kaki lain selain jejak mereka sendiri. Beberapa menit kemudian, Raka menoleh ke belakang. Jalur yang mereka lewati tampak berbeda. Semak-semak yang tadi terbelah rapi kini terlihat lebih rapat, seolah-olah hutan perlahan menutup kembali jalan yang mereka gunakan. Perasaan aneh itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Diam, sabar, menunggu. Dan sejak langkah pertama di jalur yang seharusnya tidak ada itu, tanpa mereka sadari, Gunung Salak telah mulai menunjukkan wajah aslinya. Semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas terasa bahwa hutan ini berbeda dari hutan manapun yang pernah mereka lewati sebelumnya. Pepohonan menjulang tinggi, batang-batangnya lurus dan besar, tapi anehnya tajuk daunnya jarang. Cabang-cabang saling bertaut, namun tidak membentuk kanopi yang rimbun. Cahaya matahari berusaha menembus celah-celah kecil di atas, jatuh ke tanah dalam garis-garis pucat yang tampak lemah, seolah bahkan cahaya pun ragu untuk masuk lebih dalam. Udara terasa lembab dan dingin, menempel di kulit seperti kabut yang tak terlihat. Raka melirik jam di pergelangan tangannya. Jarumnya masih bergerak normal. Detik demi detik terus berjalan, tapi perasaannya mengatakan hal lain. Setiap langkah terasa terlalu panjang, terlalu berat, seperti mereka berjalan di tempat yang sama berulang-ulang. Waktu seakan melambat, bahkan hampir berhenti. Ia tak tahu sudah berapa lama mereka berada di jalur itu. Padahal rasanya baru beberapa menit sejak mereka meninggalkan jalur utama. Namun tubuhnya mulai lelah dengan cara yang aneh. Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang muncul dari rasa tidak nyaman yang terus menekan. Hal yang paling mengganggu justru jalurnya sendiri. Tanah di bawah kaki mereka rata dan padat, seolah sering diinjak, tapi tidak ada satupun tanda alami yang biasanya ada di jalur hutan. Tidak ada ranting jatuh yang harus disingkirkan. Tidak ada daun kering yang bergeser saat diinjak. Bahkan tidak ada bau tanah basah
atau dedaunan membusuk. Semuanya terlalu bersih, terlalu rapi. Seperti seseorang, atau sesuatu, dengan sengaja menjaga jalur ini tetap seperti itu. Dion menunduk, menatap tanah dengan dahi berkerut. Aneh nggak sih? Gumamnya pelan. Jalur gunung biasanya berantakan. Ini kayak habis disapu. Raka tidak langsung menjawab. Ia juga memikirkan hal yang sama, tapi mengatakannya keras-keras terasa seperti mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Ari di belakang mereka berjalan makin lambat. Napasnya terdengar lebih berat, bukan karena lelah, tapi karena tegang. Matanya terus bergerak, memperhatikan sekeliling, mencoba menemukan sesuatu yang bisa masuk akal. Hutan ini terlalu sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan telinga. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan tidak ada angin yang menggerakkan dedaunan. Keheningan itu terasa seperti dinding tak kasat mata yang mengurung mereka. Setiap kali Raka menelan ludah atau menggeser kaki, suaranya terdengar terlalu jelas, terlalu asing di tengah kesunyian. Tiba-tiba Ari berhenti. Gerakannya mendadak, membuat Dion hampir menabraknya dari belakang. Ari mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Wajahnya pucat, matanya membesar. "Dengar enggak?" bisiknya, suaranya hampir tidak keluar. Raka memusatkan perhatian. Awalnya tidak ada apa-apa. Hanya keheningan yang sama, pekat dan berat. Ia hampir membuka mulut untuk berkata bahwa Ari mungkin hanya terlalu tegang. Lalu, dari balik sunyi itu, muncul suara pelan. Sangat pelan. Seperti sesuatu yang menyentuh tanah dengan hati-hati. Langkah kaki. Bukan satu, tapi berirama. Perlahan. Teratur. Jelas bukan suara hewan yang berlari atau melompat. Itu suara langkah manusia. Datangnya dari arah belakang mereka. Raka merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Dion menelan ludah keras-keras. Matanya melebar. Mereka bertiga menoleh hampir bersamaan. Tidak ada siapa-siapa. Jalur di belakang mereka kosong. Kabut tipis menggantung rendah. Pepohonan berdiri diam tanpa gerak. Tidak ada bayangan, tidak ada siluet. Tapi suara itu belum hilang. Langkah kaki itu masih terdengar, pelan dan konsisten, seolah seseorang berjalan tepat di belakang mereka, mengikuti setiap langkah yang mereka ambil. "Lo dengarkan." Dion berbisik panik. Tangannya gemetar saat menarik tali ransel lebih erat. Ari mengangguk kaku. "Dengar," katanya singkat. Raka mencoba berpikir logis. Mungkin pendaki lain. Mungkin seseorang yang juga tersesat dan kebetulan lewat jalur ini. Tapi kenapa tidak terlihat? Dan kenapa langkah itu berhenti setiap kali mereka berhenti? Lalu mulai lagi ketika mereka bergerak? Mereka melanjutkan berjalan, kali ini lebih cepat. Langkah kaki di belakang mereka ikut mempercepat, tetap menjaga jarak yang sama. Tidak mendekat, tidak menjauh. Seperti bayangan yang tak terlihat. Dion mulai bernapas terengah-engah, bukan karena kelelahan, tapi karena panik yang perlahan menguasai. "Ini nggak beres," katanya dengan suara bergetar. "Sumpah, ini nggak benar. Balik aja yuk." Ari tidak langsung menjawab. Ia berhenti lagi, menoleh ke belakang sekali lagi, lalu ke depan. Wajahnya menunjukkan keraguan yang dalam, seolah ia tahu bahwa keputusan apapun yang mereka ambil sekarang sama-sama berisiko. Raka sendiri mulai merasakan ketakutan yang sebenarnya. Bukan takut akan cerita-cerita horor yang pernah ia dengar, tapi takut karena akal sehatnya tak lagi menemukan pijakan. "Oke," kata Raka akhirnya, mencoba terdengar tenang. "Kita balik." Mereka berputar arah, menghadap ke jalur yang tadi mereka lewati. Raka melangkah satu langkah, lalu berhenti. Di depan mereka bukan jalur kecil yang rapi itu. Tidak ada tanah padat yang terbuka. Yang ada hanya hutan rapat. Semak berduri, akar-akar besar yang menjalar, dan batang pohon yang berdempetan tanpa celah. Seolah-olah jalur yang membawa mereka masuk ke sini tidak pernah ada. "Ini, bercandakan." Dion berkata lirih, suaranya nyaris pecah. Ari mendekat, tangannya menyibak semak, mencoba menemukan celah. Tidak ada. Semua tertutup rapat, terlalu rapat untuk dilewati manusia. Ia melirik kompasnya lagi. Jarumnya kini berputar liar, tidak menunjuk ke arah manapun dengan benar.
Raka merasakan tenggorokannya kering. Ia menoleh ke belakang, ke arah suara langkah yang tadi mengikuti mereka. Suara itu sudah berhenti. Hutan kembali sunyi total, seolah tak pernah ada apa-apa. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin takut. Ia lebih memilih suara itu daripada keheningan mutlak ini. Jalurnya hilang, gumam Raka, lebih kepada dirinya sendiri. Dion tertawa pendek, tawa yang terdengar salah dan penuh kepanikan. Nggak mungkin hilang. Kita baru lewat situ. Ari menggeleng pelan. Di gunung ini, katanya dengan suara rendah, banyak cerita soal jalur yang muncul dan hilang. Raka ingin membantah, ingin mengatakan bahwa itu cuma cerita. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Bukti di depan matanya terlalu nyata. Jalur yang membawa mereka ke sini benar-benar menghilang, ditelan oleh hutan yang kini tanpa hidup, seolah sengaja menutup diri. Di tengah hutan yang terlalu sunyi itu, mereka berdiri tanpa arah. Dan untuk pertama kalinya sejak mendaki, Raka menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Mungkin mereka bukan lagi tamu di Gunung Salak. Mungkin sejak mereka memilih jalur yang seharusnya tidak ada, mereka telah melangkah masuk ke tempat yang tidak menginginkan kehadiran manusia. Panik perlahan merayap naik, seperti air dingin yang merembes dari kaki ke dada. Setelah menyadari jalur di belakang mereka menghilang, tidak satu pun dari mereka berani bergerak terlalu jauh. Mereka berdiri berdekatan, punggung hampir saling menempel, mata menyapu hutan rapat di sekeliling. Keheningan yang tadi terasa menekan kini berubah menjadi ancaman. Tidak ada arah, tidak ada suara. Hanya napas mereka sendiri yang terdengar terlalu keras. Seolah hutan sedang menghitung detak jantung mereka satu persatu. Raka mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Otaknya berputar mencari penjelasan yang masuk akal. Apapun yang bisa membuat situasi ini terasa nyata dan bukan mimpi buruk. Ia ingin berkata bahwa mungkin mereka hanya salah melihat. Bahwa jalur itu pasti masih ada kalau mereka mencarinya sedikit lagi. Tapi bahkan sebelum ia membuka mulut, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di antara batang-batang pohon yang gelap, sekitar 20 meter dari tempat mereka berdiri, ada sosok manusia. Raka berbisik tanpa sadar. Dion dan Ari mengikuti arah pandangannya. Sosok itu berdiri diam, setengah tertutup kabut tipis. Sekilas tampak seperti pendaki biasa. Ia membawa tas gunung besar, lengkap dengan matras tergulung di bagian bawah. Jaket gunungnya tebal, tapi warnanya sudah kusam, seperti sering terkena hujan dan lumpur. Ia berdiri sedikit membungkuk, seolah kelelahan setelah perjalanan panjang. Harapan muncul tiba-tiba, begitu kuat hingga hampir terasa menyakitkan. Ada orang lain. Ada manusia. Artinya mereka tidak sendirian di tempat ini. Mas, teriak Raka dengan suara sedikit bergetar. Mas, kami nyasar. Sosok itu tidak langsung bereaksi. Beberapa detik berlalu, terasa jauh lebih lama dari seharusnya. Lalu perlahan, sangat perlahan, kepalanya bergerak, menoleh ke arah mereka. Gerakannya kaku, tidak wajar, seperti sendi yang sudah lama tidak digunakan. Ia mulai berjalan mendekat. Langkahnya pelan, teratur, tapi aneh. Tidak terdengar suara ranting patah atau daun terinjak. Seolah kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah. Dion menghela napas lega, hampir menangis. Syukurlah, gumamnya. Ada orang. Ari tidak ikut lega. Matanya menyipit, memperhatikan detail yang terasa salah. Pendaki itu berjalan lurus, tapi tubuhnya sedikit miring, seakan keseimbangannya terganggu. Setiap beberapa langkah, kepalanya miring ke satu sisi dengan sudut yang tidak nyaman untuk dilihat. Saat jaraknya tinggal sekitar 10 meter, Raka mencium sesuatu. Bau itu samar, tapi cukup untuk membuat perutnya mual. Bau tanah basah setelah hujan, bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam. Sesuatu yang busuk. Bau bangkai. Raka refleks menutup hidung dengan tangan. Dion juga mencium bau itu dan wajahnya langsung berubah. Mas, bau apa sih? Bisiknya panik. Pendaki itu terus mendekat. Kini jaraknya tinggal beberapa meter saja. Kabut yang menutupi wajahnya mulai menipis, memperlihatkan buff yang menutupi sebagian besar wajahnya. Matanya terlihat dari celah buff dan topi, tapi tatapannya kosong, tidak fokus, seperti menembus mereka dan melihat sesuatu yang jauh di belakang.
Kalian. Suara itu akhirnya keluar. Sera. Parau. Seperti suara orang yang sudah lama tidak berbicara, atau mungkin lama tidak bernapas dengan benar. Baru naik ya? Raka mengangguk cepat, meski kakinya gemetar hebat. Ia tidak tahu kenapa ia menjawab jujur. Mungkin karena naluri dasar manusia untuk patuh ketika takut. Iya, Mas, katanya. Kami masuk jalur yang salah. Jalur di peta nggak ada. Kami mau balik tapi jalurnya hilang. Pendaki itu terdiam sejenak. Lalu terdengar suara tertawa kecil keluar dari balik buf. Tertawa itu pelan, tapi tidak mengandung humor sama sekali. Lebih seperti suara orang yang sudah menyerah. Kalau sudah masuk sini, katanya perlahan, jangan harap bisa turun. Kata-kata itu membuat udara terasa semakin dingin. Dion mundur selangkah. Ari menggenggam tali ranselnya erat-erat, seolah itu bisa menjadi pegangan pada kenyataan. Apa maksud Mas? Raka bertanya, suaranya nyaris pecah. Ini jalur apa sebenarnya? Pendaki itu mengangkat tangan perlahan, lalu menyentuh buf di wajahnya. Gerakannya lambat, seperti menikmati setiap detik ketegangan yang mereka rasakan. Bau busuk itu semakin kuat sekarang, menusuk hidung, membuat mata Raka berair. Dulu, katanya, suaranya semakin serak, aku juga cuma penasaran. Buf itu melorot sedikit. Awalnya Raka tidak langsung mengerti apa yang ia lihat. Otaknya menolak memprosesnya. Kulit wajah pendaki itu pucat kebiruan, seperti orang yang lama terendam air. Bibirnya keunguan, pecah-pecah. Matanya terbuka, tapi kosong, tidak ada kilau kehidupan di sana. Yang paling mengerikan adalah lehernya. Posisi kepalanya miring ke samping dengan sudut yang tidak mungkin bagi manusia hidup. Seperti patah. Seperti leher boneka yang tertekuk. Ari menjerit sekeras-kerasnya. Jeritan itu memecah keheningan, menggema di antara pepohonan, lalu mati begitu saja, ditelan hutan. Dalam sekejap, pendaki itu menghilang. Tidak berjalan pergi. Tidak berlari. Tidak jatuh. Ia lenyap begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Di tempat ia berdiri tadi, hanya ada tanah kosong. Raka terjatuh ke lutut, napasnya terengah-engah. Dion menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Ari masih berdiri kaku, tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap kosong ke titik tempat sosok itu menghilang. Beberapa detik berlalu sebelum Raka menyadari ada sesuatu di tanah. Sebuah papan kayu kecil. Warnanya coklat tua, hampir hitam karena lembab. Kayunya retak di beberapa bagian. Ujungnya kasar seperti patah dari papan yang lebih besar. Raka merangkak mendekat dengan tangan gemetar, lalu membalik papan itu. Tulisan di atasnya sudah pudar, tapi masih bisa dibaca. Pendaki hilang, 2007. Tahun itu terasa seperti palu yang menghantam kepala Raka. 16 tahun. Pendaki itu sudah hilang selama itu, dan barusan berdiri di depan mereka. Berbicara, tertawa. Ini nggak mungkin, Dion berbisik histeris. Ini nggak mungkin nyata. Ari berjongkok, menutup wajahnya. Gunung ini, katanya terbata-bata. Gunung ini nyimpen mereka. Raka menatap sekeliling. Hutan masih sunyi. Tapi sekarang kesunyian itu terasa berbeda. Ia merasa seperti ada banyak mata yang mengamati mereka dari balik pepohonan. Bukan satu. Bukan dua. Banyak. Pendaki-pendaki yang tidak pernah turun. Orang-orang yang pernah masuk ke jalur yang seharusnya tidak ada, lalu tidak pernah keluar lagi. Papan kayu di tangannya terasa berat, bukan karena bobotnya, tapi karena maknanya. Ia membayangkan papan-papan lain, mungkin tersembunyi di balik semak, di bawah tanah, menandai tempat terakhir orang-orang yang bernasib sama. Ia membayangkan wajah pendaki tadi, bagaimana mungkin ia masih ada di sini. Terjebak antara naik dan turun, antara hidup dan mati. Kita nggak boleh diam di sini, kata Raka akhirnya, meski suaranya bergetar. Kalau kita diam, kita bakal jadi kayak dia. Dion mengangguk lemah. Ari berdiri perlahan, wajahnya masih pucat, tapi ada tekad di matanya. Kita harus cari jalan keluar, katanya. Apapun caranya. Namun jauh di dalam hati mereka, ada ketakutan yang tak terucap. Jika pendaki itu benar,
Jika sekali masuk berarti tidak bisa turun, maka apapun yang mereka lakukan mungkin sudah terlambat. Gunung Salak bukan hanya menguji fisik mereka, tapi juga keberanian dan kewarasan mereka. Dan kini, setelah melihat pendaki yang tidak pernah turun itu, satu hal menjadi jelas. Hutan ini tidak hanya membuat orang tersesat. Hutan ini mengingat. Hujan turun tanpa peringatan. Tidak ada awan gelap yang menggantung, tidak ada angin kencang yang biasanya menjadi tanda. 1 detik udara masih dingin dan kering. Detik berikutnya tetesan air jatuh dari langit, besar dan berat, menghantam tanah dengan suara yang membuat jantung berdegup lebih kencang. Dalam hitungan menit, hujan berubah deras, seolah langit sengaja menumpahkan semuanya tepat di atas mereka. Lari! Teriak Raka refleks, meski ia sendiri tidak tahu harus lari kemana. Mereka berlari menembus hutan yang semakin gelap. Tanah yang tadi padat dan bersih kini berubah licin, berlumpur, membuat langkah mereka tidak stabil. Cabang-cabang rendah mencambuk wajah dan tangan. Napas Raka terengah-engah, dadanya terasa seperti terbakar. Kepalanya pusing, pandangannya sesekali berkunang-kunang, tapi kakinya terus bergerak, digerakkan oleh rasa takut yang lebih kuat daripada rasa lelah. Hujan itu terasa aneh, terlalu dingin, terlalu menusuk. Seperti bukan air biasa, melainkan sesuatu yang membawa beban berat, menekan tubuh dan pikiran. Raka merasa seolah setiap tetes hujan menggerogoti keberaniannya sedikit demi sedikit. Ia mencoba menghitung langkah, mencoba mengingat arah, tapi semua terasa kacau. Pohon-pohon terlihat sama. Jalur yang mereka lewati seperti berputar, membawa mereka kembali ke tempat yang sama tanpa pernah benar-benar keluar. Ini muter-muter, teriak Dion di belakang. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Kita nggak kemana-mana. Raka ingin menjawab, tapi tenggorokannya terlalu kering. Ia sendiri mulai merasakan hal yang sama. Seolah gunung ini sengaja mempermainkan mereka, menguji seberapa lama mereka bisa bertahan sebelum menyerah. Setiap kali ia merasa mereka sudah cukup jauh, pemandangan di sekeliling tiba-tiba terasa familiar. Batang pohon dengan akar besar yang menjalar. Batu besar yang terbelah dua. Semak berduri yang sama. Seperti mereka diputar ulang dalam lingkaran yang tak terlihat. Tiba-tiba terdengar suara tubuh jatuh ke tanah, disusul erangan tertahan. Dion. Raka berhenti mendadak dan berbalik. Dion tergeletak di tanah, satu tangannya mencengkeram pergelangan kaki, wajahnya pucat pasi. Raka segera berlutut di sampingnya, mengabaikan hujan yang membasahi tubuhnya. Lo kenapa? Keseleo. Dion menjawab lemah. Kaki gue kejepret. Raka mencoba mengangkat Dion perlahan, memeriksa kakinya. Tidak ada luka terbuka, tapi jelas Dion kesakitan. Napas Dion tersengal, matanya bergerak liar, seolah mencari sesuatu di sekitar mereka. Rak, Dion berbisik pelan, terlalu pelan untuk hujan yang deras ini. Raka mendekatkan telinganya. Dari tadi, kamu yakin Ari masih bareng kita? Pertanyaan itu membuat Raka berhenti bergerak. Jantungnya berdetak 1 kali lebih keras dari yang lain. Maksud lo? Tanyanya, meski firasat buruk sudah muncul. Dion menelan ludah. Dari tadi gue ngerasa, langkah kita cuma berdua. Suara napas cuma 2. Tapi gue takut ngomong. Raka menoleh ke depan, ke arah yang tadi mereka tuju. Ari, teriaknya. RI. Tidak ada jawaban. Hanya hujan yang semakin deras dan suara dedaunan yang dipukul air. Raka berdiri, memutar tubuhnya, menatap sekeliling. Ari tidak ada. Padahal tadi, beberapa menit yang lalu, Ari berjalan di depan mereka. Raka ingat jelas punggung jaketnya, ranselnya yang sedikit miring ke kiri, langkahnya yang hati-hati. Semua itu terasa begitu nyata, tapi kini lenyap begitu saja. RI, teriak Raka lagi, kali ini dengan nada panik. Ari. Hutan tidak menjawab. Dion menggenggam lengan Raka erat-erat. Dia hilang. Ya, katanya dengan suara bergetar. Kayak jalur itu. Raka menggeleng keras. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Enggak. Pasti dia cuma ke depan duluan. Ari nggak mungkin ninggalin kita. Namun kata-kata itu terasa kosong. Ari adalah orang yang paling hati-hati di antara mereka. Ia tidak akan berjalan jauh sendirian, apalagi dalam kondisi seperti ini.
Raka memanggil lagi, suaranya mulai serak, tapi tetap tidak ada jawaban. Lalu, dari dalam hutan, terdengar suara. Raka. Raka membeku. Suara itu datang dari arah kanan, dari balik pepohonan yang rapat. Itu suara Ari. Tidak salah lagi. Intonasinya, cara ia menyebut nama Raka, semuanya terdengar sama. Ari. Raka spontan melangkah maju. Tunggu, Dion menarik jaketnya. Dengerin dulu. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tolong, ikut aku. Nada suaranya datar. Tidak terdengar panik. Tidak terdengar takut. Seperti orang yang sedang membaca kalimat tanpa emosi. Raka merasa ada yang salah, tapi dorongan untuk menyusul temannya begitu kuat. Ari adalah satu-satunya yang paling mengerti medan, paling tahu apa yang harus dilakukan. Jika Ari ada di sana, mungkin ia sudah menemukan jalan keluar. Ia melangkah satu langkah lagi. Dion menariknya lebih keras. Itu bukan Ari, katanya tegas, meski matanya basah oleh air hujan dan air mata. Ari nggak bakal ngomong kayak gitu. Raka ragu. Ia menutup mata sejenak, mencoba mengingat suara Ari yang asli. Ari biasanya bicara pelan, tapi selalu ada tekanan emosi, entah itu khawatir atau serius. Suara ini, kosong. Seperti boneka yang diberi suara. Ari, teriak Raka, mencoba memancing respons. Lo di mana? Suara itu tidak menjawab pertanyaan. Ia hanya mengulang, sedikit lebih keras. Tolong, ikut aku. Dion menggeleng cepat. Jangan. Jangan jawab. Tiba-tiba suara itu berubah. Bukan lagi suara Ari. Nada datarnya bergeser, melebar, lalu bercabang. Dari satu suara menjadi banyak. Dari satu ajakan menjadi gema tawa. Tawa ramai. Bukan tawa manusia yang normal. Tawa itu datang dari berbagai arah sekaligus. Ada yang tinggi, ada yang berat, ada yang terdengar parau seperti suara orang tua. Semua tertawa bersamaan, menciptakan suara hiruk-pikuk yang membuat kepala Raka berdenyut sakit. Seolah seluruh hutan dipenuhi orang-orang tak terlihat yang sedang menertawakan mereka. Raka menutup telinganya. Dion melakukan hal yang sama, meringkuk di tanah, tubuhnya gemetar. Tapi suara itu tidak sepenuhnya hilang. Ia tetap menembus, bergetar di dalam kepala, membuat pikiran terasa seperti akan pecah. Di sela tawa itu, Raka mendengar potongan-potongan suara. Teriakan minta tolong. Tangisan. Panggilan nama. Semua bercampur jadi satu, tidak jelas siapa-siapa. Ia membayangkan pendaki-pendaki yang hilang, yang pernah dipanggil gunung ini, kini suaranya dipakai untuk memancing yang lain. Gunung ini bukan hanya menguji fisik. Ia menguji ingatan, emosi, dan ikatan antar manusia. Ia mengambil satu, lalu mencoba memecah yang tersisa. Hujan mulai mereda, tapi tawa itu perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Raka membuka telinganya perlahan. Kepalanya berdenyut, napasnya tersengal. Ia menatap Dion, yang masih duduk di tanah, wajahnya pucat dan kosong. Kita harus pergi dari sini, Raka berkata pelan, hampir berbisik. Kalau kita diam, kita bakal satu-satu diambil. Dion mengangguk lemah. Tapi kemana? Raka tidak punya jawaban. Ia berdiri, menatap hutan yang basah dan gelap. Tidak ada tanda arah. Tidak ada petunjuk. Hanya pepohonan yang berdiri diam, seolah menonton mereka. Dalam hati, Raka memanggil nama Ari. Bukan dengan suara, tapi dengan doa. Ia tidak tahu apakah Ari masih hidup, masih tersesat, atau sudah menjadi bagian dari gunung ini. Tapi satu hal yang kini ia pahami dengan jelas. Gunung Salak tidak ingin mereka pergi dengan mudah. Dan selama mereka masih bernapas, gunung itu akan terus menguji nyali mereka, sampai salah satu dari mereka menyerah. Kesadaran datang perlahan, seperti seseorang yang dipaksa naik ke permukaan setelah terlalu lama tenggelam. Raka pertama kali merasakan bau menyengat cairan antiseptik, lalu suara mesin yang berdetak pelan dan ritmis. Kelopak matanya terasa berat, seolah direkatkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Saat akhirnya ia berhasil membukanya, cahaya putih menyilaukan membuatnya langsung memejam lagi sambil mengerang pelan. Butuh waktu,
Mas. Pelan-pelan aja. Suara seorang perawat terdengar di sampingnya. Raka mencoba fokus. Langit-langit putih. Tirai hijau pucat. Selang infus yang terpasang di lengannya. Rumah sakit. Jantungnya berdegup lebih cepat ketika kesadaran itu benar-benar masuk. Teman saya, katanya serak. Tenggorokannya kering. Setiap kata terasa seperti menggesek amplas. Teman saya di mana? Perawat itu saling pandang dengan seseorang di balik tirai. Seorang dokter kemudian mendekat. Wajahnya serius, tapi berusaha tampak menenangkan. Kamu tenang dulu ya. Kamu pingsan karena hipotermia. Tubuh kamu drop. Kamu ditemukan sendirian di jalur resmi Gunung Salak. Sendirian. Kata itu menggema di kepala Raka. Ia menggeleng lemah. Gak, saya sama dua teman. Dion sama Ari. Dokter itu menghela napas pendek. Satu teman kamu selamat. Namanya Dion. Kan? Dia dirawat juga, tapi kondisinya lebih ke psikis. Dia trauma berat. Satu lagi, dokter itu berhenti sejenak. Seolah mencari kata yang tepat. Yang satu lagi belum ditemukan. Ingatan datang menghantam Raka tanpa ampun. Hujan yang turun tanpa awan. Hutan yang berputar-putar. Dion jatuh. Ari menghilang. Suara yang memanggil. Tawa yang memenuhi hutan. Napas Raka tersengal. Tangannya mencengkeram spray erat-erat. Monitor di samping tempat tidur berbunyi lebih cepat. Tenang, Mas. Kata dokter itu lagi, kamu sekarang aman. Aman. Kata itu terasa asing. Raka menutup mata, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak tahu berapa lama ia menangis sebelum tubuhnya kembali lelah dan tertidur lagi. Kali ini tanpa mimpi. Beberapa hari berikutnya berlalu seperti kabut. Raka sering terbangun dengan jantung berdebar. Yakin ia masih berada di hutan itu. Suara hujan dari jendela rumah sakit membuatnya gemetar. Bau tanah basah dari taman rumah sakit cukup untuk membuat perutnya mual. Ia mencoba bertanya lebih banyak tentang Dion dan Ari, tapi setiap kali nama Ari disebut, suasana selalu berubah hening. Dion akhirnya dipindahkan ke rumah sakit yang sama. Raka sempat melihatnya dari jauh, duduk di kursi roda, matanya kosong menatap lantai. Rambutnya berantakan, wajahnya jauh lebih kurus dari terakhir kali Raka melihatnya. Saat mata mereka bertemu, Dion bereaksi aneh. Ia langsung memalingkan wajah, tubuhnya gemetar hebat, dan mulutnya bergerak-gerak seolah ingin berteriak tapi tidak ada suara yang keluar. Dokter mengatakan Dion sering berteriak di malam hari. Ia terus mengulang kalimat yang sama, jangan ikut, jangan dengar suaranya. Ia menolak membicarakan apapun tentang gunung itu. Setiap kali dipaksa, ia akan histeris. Trauma yang ia bawa pulang bukan luka fisik, melainkan sesuatu yang lebih dalam, yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Tentang Ari, pencarian terus dilakukan selama berminggu-minggu. Tim SAR menyisir jalur resmi, membuka kembali jalur-jalur lama, bahkan menjelajah area yang jarang disentuh pendaki. Hasilnya nihil. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda. Ari seperti menghilang di telan Gunung Salak. Yang membuat Raka merinding adalah kabar yang datang beberapa hari kemudian. Seorang petugas datang ke rumah sakit, membawa laporan penemuan barang. Tas Gunung Ari dan jaket yang terakhir ia pakai ditemukan di pos bayangan. Rapi. Tidak rusak. Tidak berlumpur. Tidak tersangkut di semak atau jatuh ke jurang. Tas itu berdiri tegak. Resleting tertutup, jaketnya dilipat rapi dan diletakkan di atasnya. Seperti baru saja ditaruh oleh seseorang yang ingin memastikan barang-barang itu ditemukan. Raka menatap foto barang-barang itu dengan tangan gemetar. Ia mengenali setiap detailnya. Gantungan kunci kecil di resleting tas. Sobekan kecil di lengan jaket yang dulu Ari keluhkan. Semua itu utuh. Terlalu utuh untuk barang yang seharusnya berada di tengah hutan selama berminggu-minggu. Pos bayangan itu di mana? Tanya Raka lirih. Petugas itu tampak ragu. Secara resmi, pos itu nggak tercatat. Pendaki lokal menyebutnya begitu, tapi di peta lama, pos itu nggak ada. Jawaban itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia teringat jalur kecil yang rapi, papan kayu bertuliskan, pendaki hilang, 2007, dan wajah pucat pendaki yang tidak pernah turun. Ari mungkin tidak jatuh.
Ari mungkin tidak tersesat. Ari mungkin dipilih. Beberapa minggu setelah keluar dari rumah sakit, Raka mencoba kembali menjalani hidup normal. Ia pulang ke rumah orang tuanya, berhenti mendaki, bahkan berhenti menonton video pendakian yang dulu ia sukai. Setiap kali mendengar kata gunung, dadanya langsung terasa berat. Ia sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin, merasa ada yang berdiri di sudut kamarnya, memperhatikannya. Dion dipulangkan lebih dulu, tapi tidak pernah menghubungi Raka. Kabar terakhir yang Raka dengar, Dion berhenti kuliah sementara dan menjalani terapi intensif. Ia tidak pernah mau naik ke tempat tinggi lagi. Bahkan jembatan penyeberangan pun membuatnya panik. Suatu sore, saat hujan turun pelan di luar, Raka duduk sendirian di kamarnya. Di hadapannya terbuka laptop, layar menampilkan peta digital Gunung Salak. Ia tidak tahu kenapa ia membukanya. Mungkin dorongan untuk mencari jawaban. Mungkin karena rasa bersalah yang belum reda. Ia memperbesar peta itu, memperhatikan detailnya. Jalur-jalur resmi ditandai jelas. Pos-pos tercatat rapi. Ia hampir menutup laptop itu ketika matanya menangkap sesuatu yang aneh di sudut peta. Sebuah garis kecil. Sama. Tipis. Hampir menyatu dengan latar belakang. Garis itu bercabang dari jalur resmi di area yang sangat ia kenali. Pos bayangan. Raka menahan napas. Ia memperbesar lagi. Garis itu memang ada. Tidak diberi nama. Tidak ada keterangan. Hanya sebuah jalur kecil, seolah ditambahkan dengan ragu, atau sengaja disamarkan. Tangannya gemetar di atas mouse. Peta versi terbaru ini, tidak sama dengan peta yang mereka pakai dulu. Jalur itu tidak ada waktu itu. Sekarang, jalur itu muncul. Seolah gunung itu sendiri perlahan mengakui keberadaannya, tapi masih enggan menjelaskannya. Raka menutup laptop perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Dalam keheningan kamarnya, ia merasa seperti mendengar sesuatu. Bukan suara yang jelas, tapi sensasi. Seperti bisikan yang tidak menggunakan kata, tapi langsung menekan kepikiran. Masih banyak yang penasaran. Raka menutup mata. Ia teringat dirinya sendiri beberapa bulan lalu, berdiri di pos bayangan, menunjuk jalur kecil yang tidak ada di peta. Rasa penasaran yang menang. Keputusan yang terlihat sepele. Satu langkah kecil yang mengubah segalanya. Dan akan menyusul. Ia membuka mata dengan napas gemetar. Raka selamat. Ia pulang. Tapi ia tahu, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar kembali utuh. Dion membawa trauma. Ari tidak pernah pulang. Dan Raka membawa pengetahuan yang seharusnya tidak ia miliki. Gunung Salak tetap berdiri di sana. Sunyi, menunggu.